Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul Lingkungan Perusahaan. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama pengertian lingkungan perusahaan yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurhaliza, yang kedua ciri-ciri dan fungsi yang akan dijelaskan oleh Sri Rahmayani Sudarman, yang ketiga faktor yang mempengaruhi akan dijelaskan oleh Saudari Ainatul Nabilah, Nurul Ulfiyah, Ahmad Zaki Wicaksana, dan Alia Swastika. Dan yang keempat, pengaruh lingkungan terhadap perusahaan akan dijelaskan oleh Saudari Rahmadani. Lingkungan perusahaan adalah sekumpulan sumber daya, kekuatan, dan lembaga yang memiliki pengaruh dalam menciptakan nilai barang dan jasa. Nilai yang dimaksud di sini adalah kumpulan manfaat yang dapat diberikan dari suatu produk. Nilai suatu barang dan jasa dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang konsumen, yaitu suatu produk akan memiliki nilai yang semakin tinggi dari sudut pandang konsumen apabila dengan harga yang sama. Konsumen dapat memperoleh produk yang memiliki kualitas dan fitur yang lebih baik. Dengan kata lain, nilai suatu produk akan bertambah apabila konsumen mengeluarkan uang yang sama, tetapi mereka akan memperoleh manfaat produk yang lebih besar. Dan yang kedua, dilihat dari sudut pandang perusahaan. Menurut Porter, nilai dilihat dari sudut pandang perusahaan adalah selisih antara kesediaan pembeli untuk membayar harga suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa, sampai menyediakan barang dan jasa tersebut di tempat pembeli membutuhkan. Dengan demikian, menurut perspektif ini, nilai suatu produk dilihat dari kemampuan produk tersebut untuk menghasilkan margin keuntungan. Di dalam lingkungan perusahaan terdapat fungsi dan ciri-ciri. Fungsi di dalam lingkungan perusahaan ada dua, yaitu fungsi operasi dan fungsi manajemen. Fungsi operasi meliputi pembelian dan produksi, pemasaran, keuangan, personalia, fungsi operasi utama perusahaan, akuntansi, administrasi, teknologi informasi, transformasi dan komunikasi, pelayanan umum, serta operasi penunjang. Fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarah, serta pengendalian. Apabila kedua fungsi ini berjalan dengan baik, maka perusahaan akan menjalankan operasinya dengan lancar, terkoordinasi, terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan. Ciri-ciri di dalam lingkungan perusahaan ada 7. Yang pertama, operatif, artinya adanya aktivitas ekonomi yang berkenaan dengan kegiatan produksi, penyedia, atau distribusi barang dan jasa. Kedua, koordinatif, diperlukan koordinasi semua pihak agar saling menguntungkan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Ketiga, reguler. Untuk mencapai kesinambungan perusahaan diperlukan keteraturan yang dapat mendukung aktivitas agar dapat selalu bergerak maju. Keempat, dinamis. Lingkungan selalu berubah, oleh karena itu mampu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Yang kelima, formal, artinya tunduk kepada peraturan yang berlaku setelah memenuhi persyaratan pendirian. Keenam, lokasi strategis. Perusahaan didirikan pada suatu tempat tertentu dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Yang ketujuh, pelayanan bersyarat. Keberhasilan perusahaan tersebut terdapat visi dan misi di dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Faktor yang mempengaruhi lingkungan perusahaan. Faktor lingkungan perusahaan merupakan salah satu input atau masukan dalam analisis risiko secara kuantitatif. Faktor lingkungan perusahaan dapat berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi organisasi, proyek, dan hasil proyek dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri, yang terdiri dari struktur organisasi, sistem informasi, sumber daya manusia, proses manajemen portofolio, proses project management office, estimasi, risiko, dan event tracking databases. Faktor eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor perusahaan yang tidak berpengaruh langsung terhadap kegiatan organisasi.
Lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan sosial, ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi di dalam lingkungan kerja. Lingkungan eksternal dibedakan menjadi dua, lingkungan khusus atau mikro, dan lingkungan umum atau makro. Lingkungan eksternal sendiri terdiri dari 6 faktor. Faktor ekonomi, faktor demografi, faktor geografi, faktor teknologi, faktor pemerintah, dan faktor sosial. Materi selanjutnya yaitu lingkungan khusus atau lingkungan mikro. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung mempunyai relevan bagi sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya, dan juga merupakan sesuatu yang khas bagi setiap perusahaan yang dapat berubah sesuai dengan kondisinya. Ada 7 hal yang termasuk dalam lingkungan khusus. Yang pertama yaitu pelanggan. Pelanggan di sini adalah sekelompok potensial yang mengkonsumsi output atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, organisasi bisnis, lembaga pemerintahan, ataupun organisasi non-profit lainnya. Yang kedua adalah pemasok. Pemasok yaitu perusahaan atau individu yang menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk memproduksi produk atau jasanya. Pasokan di sini dapat berupa bahan baku atau material, peralatan, input keuangan, dan tenaga kerja. Yang ketiga adalah perantara. Perantara yaitu organisasi atau perusahaan yang berperan sebagai penyalur dari hasil produksi kepada para pelanggan. Yang keempat adalah pesaing. Pesaing di sini diartikan sebagai sebuah organisasi tertentu yang menawarkan barang dan jasa yang sama atau serupa kepada kelompok pelanggan atau nasabah yang sama. Yang kelima adalah kreditor. Kreditor adalah kelompok kepentingan tertentu yang mempengaruhi kegiatan organisasi secara finansial. Contohnya itu institusi keuangan atau bank, ataupun individu yang memberikan pinjaman dana. Yang keenam adalah pembuat peraturan. Pembuat peraturan adalah badan atau perwakilan pemerintah pada tingkat lokal, daerah, dan pusat sebagai penegak hukum dan peraturan yang berpengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan. Yang ketujuh adalah pekerja, yaitu organisasi yang menghimpun para pekerja untuk memperjuangkan aspirasi para anggotanya. Lingkungan eksternal perusahaan selanjutnya adalah lingkungan makro. Lingkungan makro atau biasa disebut juga sebagai lingkungan umum, ini mempengaruhi perusahaan secara tidak langsung. Yang termasuk di dalamnya adalah, pertama, lingkungan ekonomi, yaitu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan selama periode tertentu. Lalu selanjutnya adalah lingkungan teknologi, yang mana teknologi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan terlebih dalam hal pengembangan produk. Selanjutnya adalah lingkungan politik hukum, yang mengenai hubungan antara perusahaan dengan pemerintah. Kemudian, lingkungan sosial budaya dan demografi, yang mencakup kebiasaan, adat istiadat, nilai, dan karakteristik masyarakat. Dan terakhir, lingkungan alam yang mencakup kondisi alam maupun sumber daya alam yang tersedia, dan lingkungan global yang mencakup pasar global. Materi yang terakhir adalah pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Yang pertama, perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Masyarakat pluralistik ini adalah kombinasi dari berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan. Masyarakat pluralistik terdapat banyak pusat kekuatan, masing-masing mempunyai sifat mandiri. Pluralistik mencerminkan usaha manusia untuk mempertemukan kebutuhan dan kepentingan dari berbagai organisasi. Yang kedua, kesan negatif perusahaan. Banyak masalah yang diciptakan oleh kesan negatif tentang perusahaan. Di antaranya menyangkut penyelewengan pajak, penyelundupan barang penyogokan kepada pejabat pemerintah, periklanan yang menipu, dan sebagainya.
Kritik terhadap perusahaan tidak hanya terbatas pada pertimbangan ekonomi, moral, etik, dan politik saja, tetapi juga menyangkut lingkungan fisik. Yang ketiga, usaha-usaha untuk memperbaiki kesan. Untuk memperbaiki kesan negatif dari masyarakat terhadap perusahaan, tentunya perusahaan harus tidak menciptakan masalah-masalah yang negatif, serta perlu melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat yang efektif. Jadi, di sini perusahaan harus tetap memberikan kesan-kesan yang positif, serta jika membuat satu produk, ia harus membuat produk yang memberikan makna yang positif terhadap masyarakat luas. Selanjutnya, lingkungan fisik, energi, dan konservasi. Yang pertama itu ekologi. Ekologi sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Jika kualitas lingkungan semakin menurun, maka itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama itu karena meningkatnya konsentrasi penduduk. Yang kedua, perkembangan teknologi semakin canggih. Yang ketiga, semakin meningkatnya kemakmuran ekonomi. Jadi tujuan-tujuan ekologis sangat penting. Tetapi persoalan realnya adalah menyangkut apakah kita dapat mengkoordinir tujuan tersebut dengan tujuan sosial dan tujuan ekonomi lainnya. Yang kedua, macam-macam polusi. Polusi sendiri ini merupakan perusakan alam di mana kita hidup dan bekerja. Jenis polusi ada 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran sampah awet. Dan yang terakhir, energi dan konservasi. Di Indonesia, sumber energi minyak bumi sudah lama digunakan, di samping batu bara dan air. Kemudian muncul penggunaan gas alam yang juga dihasilkan di dalam negeri. Namun demikian, orang tetap melakukan penghematan cukup banyak untuk jangka panjang dan berpengaruh pada kelestarian sumber daya yang ada.